Untuk latar belakangnya sendiri, jadi kenapa kita perlu kebun sayur ini? Saya merasa di rumah juga kebutuhan akan sayur itu tinggi, namun karena di daerah sini, daerah Trans itu jauh dari kebun sayur, pasar sayur, kemudian untuk menanam sendiri juga masih minim masyarakatnya. Jadi ini yang saya inginkan, ingin punya kebun sayur sendiri untuk mencukupi kebutuhan di rumah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agung Suhartarto bersama saya. Jadi kali ini saya mau bercerita tentang pentingnya di rumah kita punya kebun sayur sendiri. Nah, kebun sayur itu ya untuk cukup kita makan sehari-hari. Nggak harus yang mahal sih sayurnya, yang penting ada untuk kita dan kita nggak perlu nyari jauh-jauh atau bahkan minta sama tetangga. Jadi kita udah cukup punya sendiri. Dan ini mudah untuk kita lakukan. Nggak harus tanaman yang neko-neko lah. Di sini saya dengan ibu mama saya udah ada beberapa praktekin, dan ini juga di rumah saya yang sebelumnya juga sudah ada beberapa tanaman yang ditanam untuk mencukupi kebutuhan sayur di rumah. Beberapa tanaman ini sih bukan jadi rekomendasi ya, tapi malah jadi referensi mungkin bagi kawan-kawan semua yang ingin mengikuti. Silahkan, kalau misalnya ada tanaman lain yang mudah juga untuk dikembangkan di pekarangan rumah, ini juga boleh masukkan di komen. Mungkin kita bisa sharing sini. Nah, untuk yang pertama kita ada tanaman daun ubi. Nah, daun ubi di mana tanaman ini cukup mudah untuk dikembangkan. Jadi semua orang saya rasa ngelempar batang ubi itu pun bisa hidup. Jadi apalagi daun ubi ini bisa diolah jadi banyak macam masakan. Nah, bisa ditumis, bisa kalau biasanya di gunung itu digosok jadi dimasak. Nah, cukup mudah kan. Nah, ini satu daun ubi. Daun ubi kan ada banyak jenisnya. Ada yang jenisnya seperti ini. Nah, ada juga yang biasa kita ambil buahnya tuh. Nah, yang itu. Jadi silahkan mana aja yang kira-kira menjadi favorit untuk di sayur. Nah, apalagi pertumbuhannya kan cepat juga daun ubi itu. Kalau misalnya mau lebih banyak lagi, ditanam lebih banyak-banyak. Nah, kalau di sini mama saya dan saya tadi buat, nah dari ujung ada 3 baris buat. Nah, lumayan kan. Nah, terus ada juga untuk di sana berapa baris, 3 baris juga. Jadi lumayan untuk persediaan sayur. Jadi kita tidak perlu minta sama tetangga, kita udah punya, dan tidak merepotkan tetangga juga. Nah, bersyukur juga kalau kita bisa berbagi sama tetangga. Oke, yang kedua, di sini siapa yang tahu daun katu atau cangkok manis? Nah, daun katu atau cangkok manis itu juga salah satu yang direkomendasikan lah sama saya. Kenapa? Karena ya cukup mudah juga untuk hidup dan
ya rasanya juga enak juga kalau kita makan itu, segar gitu. Bisa untuk sayur bening, bisa untuk sayur ditumis, dioseng, nah itu juga bagus. Sementara untuk sekarang di pekarangan rumah yang sekarang itu belum ada tuh pohon congkok manisnya. Nah, mungkin ini bakal nyari untuk persediaan di rumah juga. Kalau di rumah yang lama itu ada congkok manis, tapi pas waktu pindah lupa juga mau memindahkan juga dari tempat yang lama ke pekarangan rumah yang baru. Oke, lanjut. Kalau dari saya tadi, ini kita ada buat bedengan. Nah, bedengan ini saya tadi nyangkul. Nah, ini untuk tanaman horti. Nah, tanaman hortikultura ini ya, yang mudah-mudah aja sih, nggak perlu yang banyak-banyak, yang repot-repot. Nah, ini saya buat bedengan, ya sekitar kurang lebih ada 5 bedengan. Kemudian ada saya pasang waring untuk jaga dari ayam. Nah, ini saya isi dengan tanaman kangkung cabut itu. Jadi ya lumayan, nggak terlalu repot juga, kita sekali nanam. Di sini juga curah hujannya bagus, jadi kita nggak perlu repot-repot untuk nyiram. Nah, memupuk mungkin sesekali. Kita juga ada pupuk kandang yang diolah jadi pupuk organik cair sama mama. Nah, jadi ya lumayan, ada 5 bedengan ini untuk bergantian mencukupi kebutuhan sayur di rumah. Apalagi yang lain? Kalau di rumah sini, di pekarangan ini yang baru, mungkin jantung pisang juga kadang-kadang ada untuk lauk, untuk sayur di rumah. Kalau petainya nih masih muda, masih kecil. Nah, ini juga petainya masih kecil, belum bisa berbuah, masih nunggu besar dulu. Apalagi ya kalau di pekarangan rumah ini, cempedak saya belum pernah masak sih. Mungkin kawan-kawan udah ada yang pernah masak cempedak, saya belum pernah ngerasanya sih. Jengkol, pohon jengkol juga masih kecil banget, masih kecil banget. Nah, kalau di pekarangan rumah ini, ada yang besar tuh, ada yang besar, tapi belum pernah saya panennya, belum pernah ngerasanya. Kalau di sini itu aja sih yang biasa untuk saya tanam untuk pekarangan rumahnya, mengisi sayur-sayur kebutuhan saya. Kemudian ada cabai, yang pasti cabai, sama ini cabai pasti. Terus bumbu tuh itu namanya apa, ada yang tahu tuh? Kunyit warna kuning. Nah, itu. Kemudian ada apa lagi bumbu-bumbuan ya, daun salam, kemarin ada nanam tuh daun salam. Jeruk, nah jeruk itu keperluan biasa kita, mama mau masak soto, mau masak asam pedas, atau mau biasa adek tuh mau masak mie, ya itu pasti ada gunakan jeruk. Kita ada nanam beberapa jeruk, ada jeruk nipis, jeruk lemon kemarin baru datang. Nah, itu lumayan, jadi kita meminimalisir merepotkan orang lah, merepotkan tetangga, atau bahkan kita meminimalisir kita tuh dari beli di pasar. Kalau kita beli di pasar tuh kan udah berapa harganya kan, tapi kalau kita udah menyediakan sendiri di rumah, ini juga bisa mengedukasi lah masyarakat atau tetangga-tetangga kita bahwa kita di sini juga punya. Dan apalagi kita, kalau misalnya kita bisa berbagi dengan tetangga,
itu alangkah lebih indahnya, enaknya kita gitu, pahala untuk kita. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat sharing-sharing kita di video ini. Kalau misalnya ada tanaman atau sayuran kebutuhan rumah tangga yang bisa dilengkapi untuk masukan bagi saya dan keluarga, mohon masukannya di komen. Jadi saya perlu ada tambah apa lagi tanamannya yang bisa melengkapi kebutuhan kita supaya kita tidak perlu beli, kita cukup menyediakannya di rumah, dan kita bisa berbagi ke tetangga. Nah, tadi kita udah bercerita tentang sayur-sayur yang ada di sekitar rumah kita dan bisa mensuplai untuk kebutuhan sehari-hari kita, jadi kita nggak perlu beli, bahkan kita bisa berbagi dengan tetangga. Nah, kira-kira untuk di halaman rumah kalian atau di sekitar pekarangan rumah kalian punya sayur apa nih? Nah, mungkin kita bisa sharing. Nah, komen ya, ada sayur apa aja yang mudah dan kita terapkan di rumah kita. Oke? Nah, untuk kesimpulan sendiri, kita sangat penting sekali memberikan atau membuatkan tanaman sayur di pekarangan rumah kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, yang saya berikan tadi hanyalah sebagai contoh. Itu ada tanaman daun ubi, kemudian tanaman kangkung, cangkok manis, kemudian bumbu-bumbu dapur, ada cabai, ada kunyit, kemudian jengkol, petai, dan lainnya. Nah, alangkah lebih baiknya kita memiliki sendiri daripada kita meminta dengan tetangga, dan lebih baik lagi apabila kita bisa berbagi dengan tetangga kita supaya lebih akrab untuk menjalin silaturahmi. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.